Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebret Tim, selamat datang di Dewan Pandit Indonesia. Seperti biasa edisi hari Rabu kita akan live dan perpisahan sudah banyak terjadi. Kalau kita dengar memang Kevin De Bruyne sudah harus hengkang dari Manchester City, begitu juga dengan Joel Ward. Namun kita akan juga melihat perpisahan ataupun puasa nih. Apakah nantinya Manchester United ataupun Tottenham yang mengakhiri puasa mereka nih, karena nanti malam akan ada final Europa League yang nantinya juga akan ada live reactionnya di Jebret Media. Namun hari ini gue nggak sendirian karena gue sudah ditemani bersama host yang memang sudah terkenal, ibaratnya everlasting lah. Sangat everlasting. Sama bocil FF terkenal, sama fans dari AS Parma juga Semua pasti pada tahu. Melebarkan sayap ya sekarang. Dari mana? Banyak lah pokoknya lah. Ada Kak Concita, apa kabar Kak Cita? Hai, kabar baik dong, Fai, always. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Seneng banget bisa join lagi di DPI Live sering-sering ya. Tolong ya. Biar aku bisa kayak kalian gini. Ngobrol-ngobrol bola tuh effortless aja. Tapi satu hal, aku mau muji dulu nih. Hari ini kan kita barengan sama Rizal dan sama Bung Firzi. Bung Firzi tuh bisa nyetel dan kelihatan seangkatan loh, Mak. Always. Beneran. Cahayanya pas di atas gua soalnya. Sangkatan kan kita semua kan. Iya, makanya aku dari tadi perhatiin tidak terlihat ada gap usia nih. DPI muda cocok besok-besok berarti DPI. Iya, Malah makanya. Rizal Apa nanti malam mau sekalian? langsung ya. Udah live action. Oke. Asal bantalnya jangan digeser. Kelihatan. Itu kuncinya. Tapi bisa Tahan kalau nafas pengen lihat dulu. Kak Cita nih terus-terusan di DPI ini, mungkin teman-teman dari Jebret Tim pengen nih ngasih ininya, langsung aja kalian bisa Ngasih ininya. ngasih pesannya mungkin. Kalian bisa langsung aja nyawer minimal 25.000 Jebret Tim kalau misalnya nama kalian pengen muncul di layar dari DPI kita di malam hari ini. Iya, Terus iya, juga iya, kita iya, pengen iya, ngingetin iya, juga iya. nih, Pelestil Apa tuh? ID nih kayaknya lagi happy banget nih, salah Lagi satu donatur happy kita nih. banget. Menang FA Cup, kemarin juga ngelihat timnya habis menang juga 4-2, Nketiah brace. Tapi harus ada perpisahan dengan Joel Ward ya. Setelah 13 tahun ya akhirnya memang namanya perpisahan itu memang harus terjadi. Namun the show must go on untuk Crystal Palace. Kita lihat di sini sampai nangis tuh. Waduh sedih banget memang, ini salah satu legend dari Crystal Palace juga sampai akhirnya mendapatkan trofi ya di ujung karirnya. Tapi tadi kita udah bahas sedikit juga sebenarnya di belakang layar tentang aku tuh pengen agak sombong dikit bahas tim aku gitu. Apa sih Kak? Tim Kak Cita tuh sebenarnya apa sih sebenarnya? Lo nggak tahu memangnya? Nggak tahu jujur. Barcelona serius nggak tahu. Ya 3 tim yang sudah punya trofi ya di sini ya. Sun Udah ada. Sun mungkin berubah. Sun kapan? Nanti malam. Diapit nih, diapit sama yang ngangkat trofi musim ini. Amin, kita selalu berdoa. Could be a sign, bisa jadi pertanda. Atau? ya. Ataunya itu yang Ataunya apa nih? Atau lanjut puasa. Ya anyway kita bakal bahas dulu tentang tim Katalan yang lagi subur-suburnya, lagi happy-happynya, lagi banyak kerjasamanya juga, ada jersey, ada lain sebagainya. Tapi sekarang mungkin yang banyak menjadi perdebatan kalau kita ngobrol sama orang-orang adalah pilihan pemain terbaiknya. Iya kan? Aku yakin nih kayaknya jawabannya Mas Firzi sama jawaban Rizal juga mungkin akan berbeda. Aku kasih opsi deh, Yamal, Salah, Dembele, sama Rafinha. Di antara 4 nama ini, who deserve the title of the best player? Wah, kalau jawaban gue kayaknya Right berarti now. udah pada tahu Kak. Apa Mau tuh? salah jawaban. Oh, gua. ya udah pasti. Mau salah. Tapi kalau di internal Barcelona, gue mungkin punya opsi yang berbeda. Justru kalau gue, kalau gua internal- Pedri. Aduh, Lo Pedri. sama. Aduh, Ada ini serius dia tapi Jal. kebetulan Di internal malahan. Barcelona Iya, Jal. bukan Yamal atau Rafinha pilihan Iya, gue, tapi Pedri. Pedri karena Barcelona ini benar-benar tim yang berbeda ketika ada dan gak ada dia. Makanya pilihan gue Pedri dan gue rasa itu pilihan paling rasional sih ya. Kalau Yamal dan Rafinha emang musim yang luar biasa bagi mereka, tapi gue yakin kualitas mereka nggak akan sebagus itu kalau tanpa Pedri juga di Barcelona. Tapi ini internal Barcelona. Kalau Internal. disandingkan bareng-bareng Yamal, Salah, Dembele, Rafinha tetap salah. Gue salah karena juara Premier League itu kunci kalau dari Nah, juara Premier League doang Jal. Di Eropa gimana? Lu bilang salah. Itu susah, Fah. Itu susah. Ini trofi yang susah banget buat dimenangin dan kita lagi-lagi kalau gue analoginya gini sih Mas ya. Apa jadinya suatu tim kalau orang ini kontribusinya dihapus gitu. Dan Liverpool nggak akan ada di puncak kalau nggak ada salah kalau menurut gue. Jadi Ya gol asisnya dia kontribusi tambahannya gol kan. dan assist dia
krusial itu, jadi gue harus bilang kayak Mo Salah sih. Dan Premier League, satu trofi Premier League itu cukup buat nganterin dia kalau menurut gue. At least jadi favorit lah. Iya, kalau gue sih lihat tadi dari at least dari 4 yang ada di sana tadi ya, apa Concita, kita lihat mungkin gue ngambil kalau dari nama itu tentu Pedri ya. Tadi bagaimana dia line breaking pass-nya, dia pergerakannya luar biasa. Tapi kalau apa yang Yamal udah benar-benar generational player lah. Rafinha juga di sini kalau harus milih ya rada susah. Kalau Dembele bisa bawa Paris juara Liga Champions ya bisa aja, karena dia emang kontribusinya fantastic banget, bukan hanya menyerang tapi juga bertahan, dan dia melakukan itu, dia lagi dalam reshape permainannya dia juga kan. Dia sekarang bermain sebagai number 9, dia bermain sebagai false attacker, tapi dia bisa menghadirkan jumlah angka gol yang luar biasa ya, 33 gol all competition. Yamal udahlah, kita udah kehabisan apa ya, kata-kata pujian kali ya buat dia. Salah sih ya, benar kata Rijal ya, tapi nggak benar-benar nggak ada yang bisa ini ya. Itunya susahnya lihat. Tapi ini sih Mas, kalau emang based on skill aja, gue ngeliat Yamal ini sangat layak karena tekniknya jauh lebih bagus dia ya. Dan jujur gue belum pernah ngeliat anak 17 tahun mainnya kayak dia gitu. Walaupun ada banyak yang bilang Mbappe dulu juga jago zaman di Monaco, abis itu di Prancis juara, beda, tapi ini another level sih kalau considering his age, iya sih. Ini anomali banget ya. Startnya emang beda kan, bahkan ada stats yang bilang kayak di usia segini dia udah main 100 pertandingan, sementara si Ronaldo, Messi pun di usianya yang ketika 17-18 itu ya masih rendah banget jumlah penampilan, jumlah golnya, emang different times juga waktu itu, pergantian pemainnya juga masih sedikit, masih 3 ada satu tim, cadangan juga cuma 5, terus kalau kondisi ekonomi Barcelona kan juga memaksa menurunkan Yamal. Tapi emang kita lihat nih generational player, cuman jangan sampai dia burn out aja ke depannya. Sekarang dia udah menunjukkan kehebatan ya, tapi untuk longevity karirnya gitu, kalau kita lihat kan karirnya Ronaldo dan karirnya Messi juga bisa sampai 36-37 tahun. Sekarang pengennya lihat juga Yamal ke depannya tidak terbebani oleh start cepat dia, karena biasanya yang start cepat kan karirnya terus kemudian kayak Wayne Rooney usia dia sama kayak Ronaldo ya, tapi fisiknya gitu beda banget ya sekarang ya. Owen juga contoh yang bagus karena dia abis di depan ya, dipaksa pada usia 17 tahun. Untuk sekarang ini sih ya Yamal dan Rafinha sih. Ya Yamal dan Rafinha dua winger, dan gue sih lihat Rafinha juga salut ya, dimana dia tuh di awal karir kan sebagai sayap kanan dan di Leeds juga bagusnya di sana, tapi awal ke Barcelona sempat dicoba di kiri dan itu nggak terlalu works, tapi di akhir-akhir hari bersama Xavi musim lalu performa dia juga jadi konsisten banget, dan di musim ini dia mencahin rekor untuk pribadi dia gitu, untuk pencetak gol tersubur dia baru ngalamin di musim ini. Jadi gue juga salut ke dia itu dari segi dia bisa ngubah posisi dalam diri dia, dan dia bisa outputnya malah makin meningkat. Itu hal yang sulit dia untuk dilakuin kalau menurut gue. Sayap kanan, sayap kiri, atau bahkan number 10 dia mau ngelakuin. Jadi menurut gue itu poin plus dari seorang Rafinha. Dan gue sih malah senang mereka tersingkir dari semifinal ya, karena jadi nggak ada narasi itu mana nggak juara champion tapi nggak layak dong, harusnya juara Ballon d'Or. Tapi harusnya kayak begini based on individu kalau menurut gue, dan mereka ini udah sangat layak. Dan Rafinha kan tadinya juga awal musim dia kan mau pergi ke Arab Saudi kan. Dia sebenarnya planning dia untuk musim ini tuh beda banget dengan apa yang dia punya sekarang. Ketika awal musim dia sempat ada perbincangan dia mau ke Arab Saudi karena ya condition dan lain-lain. Ternyata Hansi Flick bisa meyakinkan dia, ngobrol ke dia bahwa lu tuh penting, kita butuh lu untuk ngangkat tim, dan ternyata benar-benar kita melihat Rafinha yang gak kelihatan levelnya di Premier League sekalipun. Di Leeds mana pernah sih ada yang nyangka dia bisa 34 gol dan 22 assist ini dari 50 sekian pertandingan. I think angka-angkanya baru perpanjang kontrak juga kan sampai 2028 kalau nggak salah. Nanti sampai 2028. Option 1 tahun itu dia akan tanda tangan bersama Barcelona. Mungkin as soon as this weekend akan diumumin perpanjangan kontraknya. Dia sekarang emang udah usia matang, saya 28-29 tahun. Jadi akan ada di klub itu sampai 30 tahun. Aku tersinggung usia matang 29 tahun ini aku 30. Aku gosong. 28-29 usia matang. Iya. Rijal Dewasa. Tapi tadi gue sedikit ini pengen ngomongin masalah individu tadi. Rizal ngomongin individu, ada satu nama yang harusnya juga mencuat sebenarnya. Kylian Mbappe. Ini 3 musim terakhir dia mencetak 30 plus gol. Kita lihat di sini bahkan udah 40 gol 4 assist, walaupun timnya
tidak mendapatkan trofi di musim ini. Ya. Tapi bakal jadi standar ganda nggak sih? Karena kita ngomongin CR Messi juga kalau misalnya nggak dapat trofi, tetap dapat Ballon d'Or sebenarnya. Yes. Ya, dan bahkan di periode 90-an akhir ke 2000-an awal tuh banyak banget pemain yang nggak juara Champions League tuh tetap dapat Ballon d'Or juga gitu. Jadi menurut gue trikinya di situ. Tapi entah kenapa kalau ngeliat Mbappe, level dia emang golnya bagus, tapi bukan yang level yang wow banget gitu untuk di musim ini. Sebagai end product dia emang udah meningkat. Apalagi kita ingat di awal musim Ancelotti sempat kesulitan tuh, entah mainin dia sebagai number 9 atau sebagai sayap kiri. Tapi di periode Oktober ke atas tuh gue inget setelah kalah 4-0 lawan Barcelona ya, abis itu ada peningkatan performa yang menurut gue drastis banget dari seorang Mbappe. Tapi kalau untuk pemain terbaik dan saingan adalah Yamal, Rafinha, Dembele dan Salah, gue ngerasa dia belum ada di level yang layak untuk disandingkan di sana. Berkat mungkin faktor timnya trophyless juga gitu, karena emang dia subur tapi bukan yang kualitas yang wow bisa ngangkat tim banget kalau menurut gue. Jadi menurut gue Mbappe top 5 udah cukup lah, udah cukup. Dia itu kan kesulitan juga sih, nggak disayangkan sebenarnya ya kalau gue bilang ya, karena dia datang ke tim yang udah tim itu udah works tanpa dia. Oke, dia datang perolehan golnya tadi kita lihat sekian berapa 40 gol. Tapi in the process itu dia merusak yang udah ada, yang udah bagus. Jadi hal ini yang membuat kita lihat Madrid hancur-hancuran. Itu mungkin juga yang membuat Ancelotti kehilangan pekerjaannya. Individually dia bagus, tapi emang angka gol aja ya, bukan bagaimana dia kontribut tuh kepada tim ini secara keseluruhan, terutama bagaimana kalau kita lihat kontribusi Yamin Yamal Lamin Yamal dan Rafinha ke bagaimana tim itu berfungsi, dan kita lihat kontribusi Mbappe ke Madrid berfungsi itu perbedaannya rada jauh, dan itu mungkin jadi penentu juga dalam award ini kalau menurut gue ya. Mungkin kalau menurut gue lagi kalau kita contohin Salah, Yamal, Rafinha, Salah bisa keluarin performa terbaik dia dan juga performa di teman-temannya, tim itu bisa keangkat. Bisa keangkat. Iya, dan benar. Yamal dan Rafinha mereka bisa berkontribusi secara kerjasama, tapi Mbappe justru entah kenapa malah meredupkan seorang Vinicius gitu kalau gue lihat. Dan potensi terbaik Vinicius itu jadi agak menurun sejak kedatangan si Mbappe. Jadi menurut gue poin-poin detail seperti itu juga berpengaruh banget ya. Dia jadi top scorer bahkan mencari rekor Ronaldo, it's a good point. Tapi di lain sisi dia juga meredupkan pemain-pemain macam Rodrigo, pemain-pemain macam Vinicius. Itu menurut gua agak memberatkan posisi dia gitu. Kasarnya nggak semua pemain hebat itu bisa gendong. But then again bisa jadi masalahnya bukan sama dia, but the system. Balik lagi kan. Iya. Sistemnya jadi bermasalah kan ada dia kalau gue bilang mengakomodasi dia untuk mengakomodasi dia. Jadi apa yang udah works tahun lalu dengan sangat bagus jadinya blip gitu, jadi nggak bisa di sulit ya. Iya. Kalau Fai itu apa sih sebenarnya klubnya? Ya. Ketawanya kok gitu? Kenapa kok gitu ketawanya? Malu, saya nggak punya trofi soalnya. Kakak semua punya trofi. Jawab saya baru mau punya trofi, tapi belum tentu dapat trofi juga apa enggak? Apa yang ntar malam? Oh iya. Oke, baik. Banyak yang nyinggung tuh, Fai. Pokoknya cluenya tim ini Fai, pemain yang pindah dari tim dia jadi bagus kayak Anthony. Tapi ada kabar juga masalahnya ini. Ini salah satu kiper yang cukup bagus juga menurut gue di Premier League, Emi Martinez. Ini kemungkinan juga rumornya dua tim, Barcelona ataupun Manchester United. Tapi kan MU kan selalu dirumorkan selalu dengan pemain-pemain yang available. Tapi kalau kita ngomongin Barcelona, ketambahan Emi Martinez ini bakal makin ngeri nggak sih? Apalagi masih ada sosok Andre Ter Stegen. Gue malah ngeliat ada beberapa orang di Barcelona tuh nggak terlalu nge-rate, bahkan fanbase nggak terlalu nge-rate Ter Stegen banget loh kalau gue lihat, karena dari segi output kemarin ya. Iya, sejak dia dimainin dan dia udah punya rekam jejak cedera segitu panjang, jadi gue mikir mungkin ini waktunya untuk move on, dan gue yakin harga Emi Martinez nggak akan yang selangit-selangit banget lah, mungkin harga dia bisa diatur dan ini bisa jadi good business buat Barcelona. Dan gue ngerasa kalau Emi Martinez ke Barcelona itu good additional karena dia punya mentalitas, dan ini kiper paling rese sedunia kalau menurut gue, kiper paling jahil, kiper paling bisa ngangkat mentalitas tim. Dan kalau dia sampai ke Barcelona mungkin bakal nambah aspek untuk bisa ngejar trofi lebih dari sekedar Copa del Rey dan La Liga doang. Mungkin Champions, dan ini menurut gue additional sangat tepat. Move on dari seorang Ter Stegen kalau gue. Gimana Mas Firzi? Dan dia udah kelihatan kayak kemarin ya tanding lawan siapa tuh, dia kayak ngasih emang udah goodbye salam perpisahan kepada fans Aston Villa. Dia emang kayaknya udah cukup sampai di situ. Ya kalau kita lihat Ter Stegen dan
Chesney kan juga sebenarnya media-media Katalan masih masih mempertanyakan di Barcelona apakah masih ada rencana cadangan lagi untuk tetap mempertahankan Chesney 1 tahun lagi, walaupun katanya Chesney emang niatnya lanjut pensiun gitu kan, dia kemarin lanjut pensiun ya ternyata. Iya kan dia udah pensiun. Ganggu pensiunnya gara-gara Lewandowski minta dan akhirnya mau lanjut lagi. Dan dia bilang kalau Barcelona minta siapa sih yang bisa bilang enggak gitu ya udah. Nah, tapi emang dia nggak in it untuk jangka panjang, at least cuman setahun, dan ketika itu dia sempat mengatakan bahwa ya mungkin udah pingin istirahat gitu. Istrinya bilang juga dia pingin istirahat, sehingga kalaupun itu Martinez ya mungkin lebih cocok, karena ini kita sempat bahas kan ya bagaimana Chesney itu nggak bisa kalau main highline dengan Chesney itu kayaknya kombinasi yang ya jauh lah, nggak kepikiran kalau highline kipernya Chesney gitu. Nah kalau Emi kan dia sering keluar dari areanya, dia juga bisa komen pertahanannya dengan cara yang berbeda dari si Ter Stegen dan juga si Chesney ya. Dan ya yang penting kan Barcelona juga sebenarnya bukan hanya satu juga yang mereka lirik ya, banyak masih mereka juga akan ada beberapa perubahan nih, kayaknya 2-3 pemain in and out-nya juga akan lumayan nih, bahkan Dias di sektor Dias katanya agennya udah ketemu wakilan Barca. Dan gue sih ngebayangin project untuk Barcelona musim depan ya, kalau emang mereka mau move on ke seorang si Emi Martinez itu bakal jadi good business. Dan untuk move on di area belakang ya, karena masalah di Barcelona musim ini kan area belakang juga gitu, untuk bisa mengakomodasi taktik yang dimauin sama Flick. Gue ngerasa kalau sampai di posisi belakang mereka ngedatengin kiper sekaliber Emi Martinez dan move on dari seorang Araujo back yang musim ini menurut gue udah bukan back yang sama seperti musim-musim sebelumnya. Gue rasa mereka kontrak dia masih panjang Jar, masih atau justru perpanjang kontrak supaya value-nya bisa didongkrak kayak Felix. Iya, dipindah-pindahin. Biasanya digituin tuh. Sebuah taktik supaya harganya bisa digoreng. Dan gue ngerasa dia bukan back yang jelek, dia hanya back yang nggak cocok dengan sistemnya Flick gitu. Karena gue tuh lihat dia musim yang juara sama Xavi itu kan Barca pecahin rekor clean sheet gitu. Clean sheet itu banyak banget, tapi di musim ketika dia switch ke high line defensif dia malah kayak expose banget. Jadi Barcelona untuk area belakang sampai datangin Emi Martinez dan offload seorang Araujo dengan backline yang lebih cocok, itu bisa jadi bumbu atau resep. Bukan hanya Araujo, tapi Christensen dan Eric Garcia juga kontraknya habis 2026 nih. Jadi mereka harus ada bayar diduitin atau ya perpanjang, dan ini akan ada di persimpangan banget, dan itu kan pasti juga akan dilihat kecocokan back itu dengan kiper yang baru atau yang ada sekarang. Jadi banyak pikirannya si Laporta, dan tahun depan itu pemilunya Barca ya kalau nggak salah, itu tambah lagi setidaknya dengan melaju ke semifinal mereka ada money, bahkan kalau si Laporta kan kemarin diwawancara di media Katalan dibilang bahwa ini ada mereka pemasukannya akan mencapai angka 1 miliar euro lagi turnover uangnya, dan ini adalah angka tertinggi pre-Covid, dan ini adalah modal bagus bagi mereka untuk ke depannya. Nggak tahu kalau angka-angka ini ya dinaikin sedikit sama Laporta karena mau pemilu, itu bisa aja bisa aja itu bisa aja, dia kan suka aneh-aneh, tapi dia mengatakan bahwa ini akan jadi foundation yang bagus gara-gara main sampai deep banget ke Liga Champions sampai ke semifinal. Untuk kedepannya ya rebuilding itu, makanya jual kursi juga udah, makanya sampai segitunya demi uang tambahan, tapi pemasukan uangnya jadi banyak banget. Dan ini dia tiba-tiba langsung ada Luis Diaz, gosipnya kenceng juga Luis Diaz ini gosipnya. Tuh bakal jadi good deal. Lu lepas nggak? Lebih good deal ke Liverpool ya kalau gue bilang. Lu perlu duitnya. Usia 28, harga 85 tuh nggak datang 2 kali menurut gue pemain dihargain segitu di usia segitu. Bahkan gue ngerasa ini bisa Coutinho 2.0 gitu. Karena Coutinho 2.0 bisa rebuilding. Iya kan, Alisson Van Dijk ya waktu itu datang ya. Florian Wirtz udah dilirik tuh Mas. Florian Wirtz. Walaupun Florian Wirtz datangnya ke Manchester ya, ke City Academy ya. Kalau yang begitu. Ya, intinya tapi benar, jadi bukan hanya belakang tapi depan, karena Luis Diaz ini media sana mengatakan bahwa Barcelona itu ingin banget mencari untuk pelapis Yamal dan juga si Rafinha, karena mereka nggak mau, Barca tuh nggak mau ketergantungan, dan
Ansu Fati ya kita udah ya sorry to say Bukan di level kereta udah lewat gitu udah Iya. dia belum nggak bisa lagi balik ke level kayak dulu lagi dan such a shame padahal bakatnya luar biasa banget dan pelapis-pelapis yang lain tuh nggak ada yang bisa nggantiin. Ya, kurang lebih seperti itu jadi proyeksi untuk Hansi Flick bersama dengan Barcelona di beberapa tahun yang akan datang. Dan nama-nama yang mungkin sebenarnya udah lumayan masuk radar, rame juga diperbincangkan. But now, kalau tadi udah bahas klub aku, nggak adil masa klub FA nggak dibahas. Nih di kolom komentar soalnya udah pada nagih. Mana nih bahas final UEL, mana bahas final UEL. Terus juga ada juga. Gue bacanya tulisan MU udah tenggelam bersama fans ya tadi. Ya tahu tuh siapa. Halo Nyobretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.